Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Kak Putri di Kabar Horor. Di malam ini Kak Putri mau ngelanjutin cerita yang sebelumnya, milik Bang Esot yang judulnya Lingsir Wengi. Penasaran sama kisahnya? Langsung aja dengan ceritanya ya. Ia merasa sangat segar dan bersemangat. Lingsir wengi, sliramu tumeking sirno. Ojo tangi, nggonmu guling. Awas jo ngetoro. Aku lagi bang wingo-wingo. Jin setan kang tak utusi. Dadio sebarang. Wojo lelayu sebet. Semoga gak salah ya liriknya. Aku gak begitu paham bahasa Jawa. Setelah lagu Lingsir Wengi selesai diputar, suara ledakan sangat keras terdengar dari kamar mandi sebelah yang tidak berfungsi. Jessica buru-buru mengenakan handuk, sedangkan Rini sudah berdiri di mulut pintu kamar mandi itu. Jessica keluar, melengokkan kepalanya. "Ada apa, Rin?" tanya Jessica lirih. Namun Rini tidak menjawab dan masih mematung sambil memandangi ke arah sumur tua. Sebilah papan yang menutupi mulut sumur bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang memaksa untuk keluar. Terdengar suara decak seseorang dari dalam sumur, seperti sedang memakan sesuatu. Lalu papan itu terpental ke awang-awang. Sesosok wanita dengan ukuran tubuh sebesar kerbau, rambutnya menutupi semua bagian tubuh, muncul dari sumur itu dan terbang perlahan sambil tertawa cekikikan. Itu jelas kuntilanak. Sosok wanita itu menguap, menembus loteng dan hilang begitu saja diiringi suara petir yang menggelegar. "Ada apa ini?" Arya tiba-tiba datang menghampiri mereka. Rini dan Jessica pingsan seketika. Arya membopong mereka satu persatu ke atas sofa. Ia meraih smartphone Jessica yang tergeletak di atas sumur dan masih menyala. Ia lalu mematikan radionya. Beberapa saat kemudian, Pak Marto datang dengan membawa sebuah keris dan seikat daun kelapa kering. Ia merasakan kebangkitan kuntilanak. Wajahnya panik dan buru-buru menutup pintu rumah. "Arya, jangan sampai warga tahu. Kedua wanita ini bisa tewas dibunuh warga." Wajah Arya memerah. Ia menahan amarah dalam dirinya. "Sekarang bagaimana? Wis aku kasih tahu toh Pak, kuntilanak sialan itu pasti bersembunyi di rumah kosong ini. Kalau tahu begitu sudah aku bakar rumah ini." Seseorang menggedor pintu. Sambil memanggil-manggil Pak Marto, Arya mengintip dari balik jendela. Itu Tias, anak perempuan Pak Marto satu-satunya. Sudah lama Arya mengejar cintanya, namun tetap diabaikan. Melihat kedatangan Tias, buru-buru Arya membukakan pintu. "Pak, anaknya Bu Mina hilang," ujar Tias dengan nafas terengah-engah. "Kuntilanak sialan," Pak Marto berdecak kesal. "Arya, jaga mereka dulu. Ingat, jangan sampai ada warga tahu tentang ini," pinta Pak Marto. Arya mengangguk. Pak Marto lari keluar rumah sambil mengacungkan keris. Tias membuntut di belakangnya. Sementara Arya memandangi kedua perempuan kota yang terbaring di atas sofa tua. Ia mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di belakang pinggangnya. Kemudian, ia memotong beberapa helai rambut Jessica dan memasukkannya ke saku kemejanya sambil melirik
ke arah jendela, takut kalau Pak Marto tahu. Seminggu berlalu semenjak kebangkitan kuntilanak. 8 anak hilang. Tengkorak mereka ditemukan mengapung di pantai Keramat. Setiap hari, warga panik, menangis di halaman rumah mereka. Bahkan, ayah dari anak-anak yang hilang sudah membakar lubang gua yang dipercaya jadi persembunyian kuntilanak. Mereka melontarkan sumpah serapah dan berjanji akan membalas dendam pada kuntilanak itu. Desa saat itu menjadi sangat mencekam. Tapi belum ada warga yang tahu kalau Jessica lah penyebab bangkitnya kuntilanak. Setiap malam, semua orang tua di desa Balangandang tidak pernah tidur. Mereka selalu menjaga anak-anaknya. Tetapi tetap saja, satu persatu anak-anak mereka hilang. Bahkan, anak-anak itu diculik saat sedang buang air besar. Menurut kepercayaan warga Balangandang, ruh anak mereka akan dijadikan tuyul oleh kuntilanak. Tuyul-tuyul itu menjadi semacam mainan untuk kuntilanak. Beberapa hari kemudian, korban semakin bertambah. Salah satu warga Balangandang mulai curiga kepada kedua wanita kota itu. Semenjak kehadirannya di desa, kuntilanak malah bangkit lagi. Jadi, malam itu warga berbondong-bondong mendatangi kediaman Rini dan Jessica sambil membawa parang, balok, linggis, dan juga batu, siap membunuh mereka berdua. Di dalam rumah, Rini mendengar gemuruh langkah warga berduyun-duyun mendekat. Arya tiba-tiba muncul dari pintu belakang rumah. Ia mengajak Rini dan Jessica untuk segera kabur dari rumah. Mereka bertiga berhambur lewat pintu belakang, menembus perkebunan mahoni. Arya menuntun lengan Rini, sedangkan Jessica sekuat tenaga membuntuti dari belakang. Dari kejauhan, terlihat cahaya api menyala, asap membumbung di langit. Rumah tua itu dibakar warga. Rini dan Jessica menangis sesenggukan sambil terus berlari sekuat tenaga. Di tengah-tengah kebun, di antara pepohonan mahoni yang menjulang tinggi, tiba-tiba Jessica berhenti berlari. Dadanya terpental, seperti ada yang menendangnya dari belakang. Ia lalu tersenyum mengerikan. Kedua matanya putih polos. Ia mendekat ke sebuah pohon mahoni dan menjedot-jedotkan kepalanya sendiri sampai darah bercucuran. Rini menangis sambil menyadarkan Jessica. Tetapi Jessica tetap mengamuk, bahkan mengunyah lidahnya sendiri. Darah sempurna memenuhi wajahnya. Lalu perlahan ia mengapung ke atas awang-awang sambil tertawa cekikikan. Rini menahan kaki Jessica yang melayang, tapi tidak bisa. Jessica hilang di antara ranting-ranting pohon mahoni. Sudah Rin, ayo lari. Arya menarik tangan Rini. Jessica! Rini menangis sejadi-jadinya. Matanya sembab. Ia berlari ragu-ragu sambil menangis. Arya membawa Rini bersembunyi di sebuah gubuk. Gubuknya berukuran kecil, terbuat dari bambu dan ijuk. Di dalam gubuk itu sangat gelap. Rini menyalakan senter smartphone. Ia masih menangis sambil memohon kepada Arya agar mau menyelamatkan Jessica. Lokasi gubuk itu jauh dari pemukiman warga, bahkan bisa dibilang sudah masuk ke wilayah hutan liar. Tidak ada lagi pohon mahoni yang berbaris rapi. Hanya ada pohon-pohon liar yang besar. Burung hantu berkukuk di antara ranting-ranting pohon. Angin berhembus halus dan dingin. Mungkin saja gubuk itu dulunya digunakan
untuk memasung orang gila yang diasingkan warga. Rini, kau tunggu di sini. Jangan keluar. Aku mau jemput Pak Marto dulu, biar dia bisa bantu kamu. Tunggu sampai aku kembali. Rini mengangguk dengan wajah ketakutan. Arya, aku mohon, selamatkan Jessica. Arya tidak menjawab. Dia hanya memandangi wajah Rini sejenak, lalu pergi. Rini melangkah ke pojokan, kemudian duduk sambil memeluk lutut. Ia mengarahkan cahaya senter smartphone ke dinding bilik dengan perlahan. Di sana, terpajang sebuah foto hitam putih yang sudah usang. Itu foto seorang wanita berpakaian pengantin. Raut wajahnya terlihat murung. Siapa wanita itu? Tanya Rini dalam hati. Kemudian, ia arahkan kembali perlahan cahaya senternya ke kanan. Terlihat sebuah boneka panda yang sudah kotor. Ia arahkan cahayanya lagi ke kanan dan tiba-tiba saja cahaya senternya menyinari tubuh seorang wanita. Itu Jessica. Ia tersenyum mengerikan dengan darah berlumuran di wajahnya. Rini terkejut dan berteriak. Sontak, ia berhambur keluar gubuk dengan nafas terengah-engah. Jess. Perlahan, ia mendekat kembali ke pintu gubuk. Ia dorong pintu yang terbuat dari bambu itu. Digerakannya cahaya senter ke segala arah, tapi tidak ada siapa-siapa di dalam. Lalu saat itu juga terdengar suara Jessica menyanyikan Lingsir Wengi dari arah belakang. Lingsir wengi sliramu tumaking sirno, ojo tangi gonmu guling, awas jo ngetoro. Aku lagi bang wingo-wingo, jin setan kang tau tusi. Jessica bernyanyi sambil mematung, tertunduk menghadap pohon besar. Jess, kita pulang yuk. Di sini gak aman. Kita nyari jalan pulang aja. Ajak Rini. Ragu-ragu ia mendekat. Jessica masih berdiri menghadap pohon. Hutan itu gelap. Hanya cahaya senter Rini yang menjadi penerang. Jessica tidak menjawab ajakan Rini. Ia terus menyanyikan Lingsir Wengi dengan fasih, juga mengerikan. Langkah Rini semakin mendekat. Ia menelan ludah sendiri sambil menyorotkan senter ke punggung Jessica. Perlahan, ia mengangkat tangannya hendak menyentuh pundak Jessica. Jess. Sesaat sebelum lengan Rini menyentuh pundak Jessica, suara seorang perempuan yang mirip dengan suara Jessica memanggilnya dari arah kanan. Rin, itu bukan gue. Rini mencari sumber suara Jessica, tetapi tidak ada. Buru-buru ia kembali masuk ke dalam gubuk. Semua sudah tidak terkendali. Hatinya berdebar tidak karuan. Sesaat kemudian, Pak Marto muncul dan mengajak Rini untuk pergi dari gubuk. Ayo nak, Bapak sudah siapkan mobil pickup. Kamu harus cepat pergi dari desa ini. Pak, tolongin Jessica, Pak. Di mana dia? Itu. Tunjuk Rini ke arah sosok Jessica yang masih mematung menyanyikan Lingsir Wengi. Waduh, itu bukan dia lagi. Setan itu, ujar Pak Marto. Ayo pergi, ngapain di sini? Angker, lanjut Pak Marto. Pak Marto menuntun lengan Rini sambil berjalan mengikuti Pak Marto. Rini sesekali menoleh ke arah sosok wanita yang menyerupai Jessica. Seketika wanita itu balik menoleh padanya dan tersenyum mengerikan sambil melotot. Rini memalingkan pandangannya dan buru-buru menyeimbangkan langkah Pak Marto. Malam semakin larut.
Rini merasa semakin dibawa masuk ke dalam hutan. Ia mendengar jangkrik melengking, saling bersaut-sautan. Dengkur babi dari kejauhan, kukuk burung hantu, dan sebuah raungan. Mungkin saja seekor macan. Saat Rini berlari kecil mengejar langkah Pak Marto, tiba-tiba matanya menangkap bayangan Jessica yang sedang berdiri di antara pohon-pohon besar. Ia menangis sambil melambaikan tangannya seolah memohon pada Rini. "Rin, jangan tinggalin gue. Kan bentar lagi gue mau wisuda." Suara itu mengiang di telinga Rini. Ia kemudian menghentikan langkahnya. "Ada apa?" tanya Pak Marto. "Jessica, Pak. Itu Jessica." "Bukan, itu setan. Ayo cepat kita keluar dari hutan ini." "Jess, maafin gue," kata Rini sambil melanjutkan langkahnya. Sesampainya di jalan raya, sebuah mobil pickup sudah terparkir di sana. Pak Marto segera masuk dan mengemudikannya. Di perjalanan, Rini masih menangisi temannya. Ia tidak menyangka hal ini terjadi. "Teman kamu itu membangkitkan kuntilanak di desa kami," kata Pak Marto sambil terus mengemudikan mobil. Rini menoleh sambil mengusap air matanya. "Dulu juga pernah dibangkitkan oleh warga kami, namanya Anjani. Dia orang yang punya rumah tua yang selama ini kamu tempati," lanjut Pak Marto. "Dulu dia orang paling kaya di desa, suaminya pengusaha kayu mahoni. Tapi si Anjani sialan ini malah selingkuh sama salah satu warga desa. Ada yang melihatnya sedang bercinta di pantai Keramat dan menyanyikan Lingsir Wengi membangkitkan kuntilanak. Belasan anak hilang diculik kuntilanak. Besoknya tengkorak mereka mengapung di pantai Keramat." Pak Marto menarik napas berat dan menghembuskannya. "Semenjak saat itu, warga marah pada Anjani dan tiba-tiba saja dia hilang. Entah hidup atau mati, kami tidak pernah melihat jasadnya. Sedangkan suami dan anaknya pindah ke kota setelah tahu dikhianati Anjani." Pak Marto menutup jendela mobil. "Kuntilanak itu sempat hilang, dan sekarang malah teman kamu buat masalah besar di desa kami. Dia yang membangkitkan kuntilanak itu." Tiba-tiba mobil berhenti mendadak. Ada sosok Jessica menghalangi jalan. Ia tersenyum mengerikan sambil melotot, melambai-lambaikan tangannya. Kemarahan warga desa Balangandang. Pak Marto menabrak sosok yang menyerupai Jessica. Mobil yang ia kendarai menembus gelap. Ia ingin segera menyelamatkan Rini yang tengah dikepung warga Balangandang. Tepat di pagi buta, ia akhirnya berhasil membawa Rini ke terminal angkot. "Lekas pulang, jangan datang ke desa Balangandang lagi," kata Pak Marto. Rini mengangguk. Wajahnya masih terlihat murung. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia merasa sangat bersalah telah membawa Jessica ke desa Balangandang. Penelitiannya gagal. Jessica pun hilang. Semua kacau. Sementara itu di desa Balangandang, warga masih mencari keberadaan Rini. Mereka marah besar, membakar rumah tua, menyumpahi pantai Keramat, dan melepas gelang-gelang putih yang mereka gunakan untuk menangkal kuntilanak. Gelang itu mereka bakar dan berjanji tidak akan pernah menggunakannya lagi. Bukan hanya itu, mereka juga tidak akan mau lagi melakukan sajen kuntilanak. Selama ini mereka merasa dibodohi oleh ritual itu. Semua sia-sia. Anak-anak mereka tetap hilang dimakan kuntilanak. Beberapa hari kemudian,
kuntilanak itu terus menghantui desa Balangandang. Kadang mereka mendengar suara cekikikannya di antara ranting-ranting pohon. Bukan hanya itu, salah satu warga juga sering melihat sosok Jessica sedang berenang di pantai Keramat. Sangat mengerikan. Satu persatu, anak-anak desa Balangandang hilang di gondol kuntilanak. Sebagian warga sudah mengungsi pindah ke desa lain untuk menyelamatkan anak-anaknya. Apalagi wanita yang sedang hamil. Ada warga yang mengalami hal aneh. Tiba-tiba saja, bayi dalam kandungan mereka hilang. Perut perempuan yang hamil di desa Balangandang mendadak kempes. Bayi itu raib, dimakan kuntilanak. Belum ada yang bisa menghentikan teror kuntilanak itu. Sampai akhirnya, desa Balangandang resmi ditutup. Mereka berpencar mencari desa-desa yang aman dari kuntilanak. Bahkan, sebagian dari mereka ada yang pindah ke kota. Gapura yang bertuliskan desa wisata pun dihancurkan agar tidak ada lagi yang datang ke desa Balangandang. Kini, desa Balangandang itu tidak berpenghuni. Juga tidak ada yang berani mengunjungi desa itu. Hujan mengguyur desa Balangandang yang tidak lagi berpenghuni. Langkah Arya tergesa. Tubuhnya sudah basah semua. Ia membawa kantung plastik berisi beberapa helai rambut. Itu rambut Jessica. Sesampainya di bekas rumah tua yang sekarang hanya tersisa lantainya saja, ia berlutut di samping lubang sumur tua. Perlahan dan lirih ia menyanyikan Lingsir Wengi. Kemudian ia taburkan potongan rambut Jessica ke dalam sumur. Rambut itu tinggal beberapa helai saja karena ia sudah menyerahkan sebagian helai ke kuntilanak ketika desa masih berpenghuni. Perlahan, sesosok kuntilanak muncul dari mulut sumur sambil memeluk Jessica yang menangis terseduh-seduh. Doro Kunti, hamba sudah memberi tumbal padamu. Tolong kabulkan permintaan hamba. Buatlah agar Tias mau menikah dengan hamba, wahai Doro Kunti. 1 bulan kemudian, kehidupan Rini berubah drastis. Ia menjadi sangat pemurung. Skripsinya terbengkalai. Ia masih tidak bisa menerima kejadian yang ia alami di desa Balangandang. Jessica sering muncul dalam mimpinya. Ia menangis dan meminta tolong dari dalam sumur tua. Rini yakin kalau Jessica masih hidup. Di suatu malam, ia pernah bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua yang mengaku warga desa Balangandang. Kakek itu memberikan secari kertas yang berisi mantra dalam bahasa Jawa. Selamatkan temanmu, dia masih hidup. Bacakan mantra ini di lubang sumur itu. Begitulah kata-kata kakek tua dalam mimpi yang masih ia ingat. Dan anehnya, ketika ia terbangun dari tidur, ia menemukan secari kertas yang berisi 1 paragraf tulisan dalam bahasa Jawa. Ini gila. Ia semakin yakin kalau temannya masih hidup. Dan ia harus menyelamatkannya. Akhirnya Rini memutuskan untuk kembali ke desa Balangandang, walau ia tahu taruhannya nyawa. Tetapi kali ini, ia akan mencoba meyakinkan warga kalau ia tidak bersalah. Setibanya di pertigaan, halte angkot itu sudah tidak ada. Ia mendengar dari sopir angkot terminal kalau desa Balangandang sudah ditutup karena angker dan tidak ada lagi angkot jurusan desa Balangandang. Terpaksa, Rini harus berjalan kaki dari pertigaan menuju desa Balangandang. Sejauh mata memandang hanya ada pohon-pohon besar menjulang dan semak-semak basah bekas terguyur hujan.
Hari semakin sore, perjalanan Rini masih jauh. Ia kemudian mempercepat langkahnya agar bisa sampai sebelum gelap. Sesampainya di desa Balangandang, Rini terheran-heran. Gapura yang bertuliskan desa wisata sudah tidak ada. Rumah-rumah warga sepi. Tidak ada anak kecil yang sering main bola di halaman rumah. Tidak ada bapak-bapak yang hendak pergi ke kebun. Tidak ada lagi ibu-ibu yang sedang menyapu halaman rumah. Desa itu sekarang tidak berpenghuni. Kabut menyelimuti desa membuat kesan angker. Debur ombak terdengar jelas dari kejauhan. Rini berlari kecil menuju bekas rumah tua yang hanya tersisa lantainya saja. Buru-buru ia menghampiri sumur tua yang sudah tertutup tanaman liar. Ia keluarkan secari kertas dari saku tasnya. Lalu ia mendekat ke mulut sumur dan membacakan mantra itu perlahan. Kuntilanak mulih menyangkuto. Ojo njupuk awakku, ojo njupuk rambutku, ojo nyawa-nyawa kawula bali menyang jagat sampean. Seketika asap kental muncul dari dalam lubang sumur. Rini menelan ludahnya sendiri. Jantungnya berdebar. Kemudian ia mendengar tangis Jessica dari dalam sumur. Rini menyibakkan tanaman liar yang menutup lubang sumur. Di sana, ia melihat sosok kuntilanak sedang memeluk tubuh Jessica. "Jas!" teriak Rini dari atas sumur. Jessica masih menangis dan tidak menjawab. Sementara Rini masih melongokkan kepalanya ke dalam sumur. Seorang lelaki tanpa mengenakan sendal mendekatinya sambil membawa pisau. Ia mendekat perlahan, seperti hendak menikam Rini. Hari semakin gelap dan selesai. Bagaimana ceritanya teman-teman? Seru banget ya? Cukup kan membuat bulu kuduk berdiri? Kak Putri aja waktu bercerita bawaannya ngeri sendiri. Apalagi malam-malam begini. Horor ya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya cerita untuk malam ini. Besok Kak Putri bakal balik lagi dengan cerita baru yang gak kalah seru. Oh ya, Kak Putri minta maaf banget ya kalau selama bercerita ada banyak kesalahan dalam pengucapan. Dan terima kasih buat Nur Mesot karena sudah memberikan izin untuk berbagi cerita-ceritanya yang menarik banget kepada teman-teman semua. Semoga terus ya. Akhir kata Kak Putri ucap selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.